Ya, selamat datang di acara perdana pertama kita dan satu-satunya hektik. Pertama-tama kenalin gue Felix dan di sini gue ditemani oleh teman-teman partner in crime gue, ada Noel, saya hai bro. Halo guys. Wes, dan juga ada Erik. Halo guys. Nah, bagi teman-teman viewers yang baru pertama kali join ke channel kita, nah kita di sini bakal membahas tentang dunia percyberan. Nah, kita ini mau angkat topik yang super duper menarik nih guys. Pasalnya topik ini tuh sangat luas gitu ya. Dan selalu diterapkan oleh masing-masing kita gitu setiap harinya. Tapi biar surprise, nah teman-teman mesti tahu dulu nih, gosip dan kabar burung yang beredar di internet itu yang terbaru itu apa aja yang berkaitan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Kelihatannya tahu nih apa yang dibahas. Filter IG kayak yang tentang ada add yours itu. Soalnya ya sebagai seorang netizen ya gue juga harus update nih. Gue juga sering make tuh, seru tahu ngelihat foto kelahiran orang, foto masa kecil orang. Makin kemana-mana nih kita nih. Nah, yang si Erik bilang itu sebenarnya bener nih, ada kaitannya. Cuma gue nggak terjun directly ke sana gitu ya. Mungkin yang gue mau singgung itu sebenarnya mulai dari cerita pengalamannya teman gue sih. Nah, jadi teman gue ini kemarin baru-baru aja kena banned gitu dari sosial medianya. Nah, katanya sih IG-nya dia itu di take over guys. Ya sayang aja gitu kan, dia kan selebgram gitu ya, cantik gitu. Nah, yang mau gue ungkit gitu ya, lebih ke daily update gitu di sosial medianya. Nah, orang-orang zaman sekarang tuh, apalagi di IG gitu ya. Nah, sering banget sharing gitu pengalaman-pengalamannya, dia seakan-akan tuh harus dipamerin gitu tiap hari gitu, ya kan? Nah, wajar sih memang karena kan kita juga sering mamerin gitu, what's going on today or something gitu kan. Nah, yang tidak wajarnya itu adalah sampai hal yang sifatnya pribadi itu juga di-share ke umbar dan meninggalkan jejak yang ada di fitur IG Story yang bertahan selama 24 jam itu. Oh, kayaknya gue tahu nih arahnya kemana nih. Kalau ngomongin cyber security, berarti arahnya ke OSINT kan? Betul. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, OSINT itu apa? Jadi OSINT itu adalah singkatan dari Open Source Intelligence. Artinya adalah segala aktivitas yang teman-teman lakukan yang berkaitan sama ngumpulin data dari segala sumber yang bisa diakses secara bebas. Nah, dalam hal ceritanya si Bang Felix tadi, nah itu termasuk OSINT juga tuh. Soalnya kan orang kayak bisa dengan mudahnya melihat apa sih yang kita share di filter yang tadi, yang di as-source ya. Nah, apalagi kalau data-datanya tuh sifatnya pribadi, gitu. Nah, betul banget, Cok. Nah, kalau PK banget ini ya, sampai kejabarin definisi sama makna-maknanya ini. Gue gak nyangka ini, Bro. Oke. Berarti OSINT tuh kayak, let's say, mirip stalking. Nah, bener banget. Nah, kalau misalnya katakanlah kita kan ya remaja-remaja suka yang namanya stalking mantan gitu kan. Nah, biasanya kan kita pakai yang biasanya sosial media. Ada Instagram, Facebook, Twitter, bahkan Google. Nah, itu yang kita lakuin di situ adalah OSINT dan jenisnya sosial media. Wow, sampai ada jenisnya segala ya, Nui? Ada. Wait. Selain sosial media tuh ada apa lagi sih emang? Nah benar, jadi omong-omong tentang OSINT sebenarnya ada dua cara loh buat bedain jenis-jenis OSINT sih. Yang pertama dari sumbernya, dan yang kedua dari pandangan security. Nah dari sumber informasinya ada 6 macam nih teman-teman. Yang pertama ada media ini misalnya koran, majalah, radio, atau bahkan televisi. Kemudian ada internet, misalnya ada website, blog, forum online, atau sosial media nih yang sudah dibicarain sama Noel tadi. Nah, terus ada data publik pemerintahan, kayak laporan anggaran, dengar pendapat, konferensi pers, atau pidato. Nah, nggak kalah menarik lagi, ada namanya publikasi akademis. Nah, materi akademis juga bisa nih jadi bahan OSINT loh guys. Nah, misalnya ada jurnal, konferensi, pertemuan, atau bahkan tesis. Nah, kemudian ada data komersil, nih, misal seperti laporan keuangan, perusahaan, dan yang terakhir ada grade literatur. Bagi yang belum tahu grade literatur itu apa, nah grade literatur itu misalnya ada laporan teknikal, paten, atau dokumen bisnis. Nah, sedangkan pembagian yang kedua berdasarkan pandangan security-nya. Ada ofensif dan defensif. Sesuai namanya, ofensif ini untuk persiapan melakukan serangan nih, sebelum kita melakukan serangan. Dan defensif untuk mencegah kita terserang, guys. Nah, daripada banyak cang-cincong teori begitu, ini kita langsung aja guys praktiknya. Waduh, kayaknya asik nih. Gaskeun. Nah, tapi bentar nih, gue paham nih, lu berdua pasti gak sabar kan nih buat praktekin OSINT-nya gitu ya. Emang lu berdua lah jiwa-jiwa stalker lah. Nah, sebelumnya kira-kira gue mau nanya dulu nih, ada nggak sih kasus-kasus gitu ya yang memang terekspos di publik gitu, persoalan isu mengenai mungkin sesuatu gitu ya, dan bisa di-solve dengan cara ini gitu, dengan cara OSINT gitu ya. Soalnya kan gue percaya nih,
stalking ya, tanda kutip stalking ini kan bad behavior banget gitu ya. Tapi bisa jadi good behavior, apalagi bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus gitu. Kayaknya gue pernah dengar sih sebuah kasus yang investigasinya tuh pakai yang namanya OSINT gitu. Terjadinya kalau nggak salah belum lama sih. Nama kasusnya tuh pembakaran halte Sarinah tahun, ya gue inget 2020. Nah, ada yang pernah dengar nggak? Nah, pernah. Oh, bener. Kayak kejadian itu ngenyet hati banget sih. Soalnya di tahun itu, soalnya di TV, di sosmed tuh kayaknya booming parah gitu. Terkenal banget ya kasusnya, dan yang gue kaget itu salah satu, maksudnya yang nyelesain kasusnya kalau nggak salah itu timnya Mbak Nana ya? Betul. Ya, bener ya? Betul. Bener, timnya Mata Najwa, bener? Mata Najwa, yoi. Oke, bener. Nah, jadi kasus ini sesuai namanya itu terjadinya di halte Sarinah ya teman-teman. Di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, ketika itu masyarakat lagi banyak demo soal UU Cipta Kerja. Nah, teman-teman pada inget kan? Belum lama nih soalnya nih, tahun 2020. Nah, jadi yang dilakuin tim Mata Najwa ini adalah mereka ngumpulin segala macam informasi pas kejadian ada sebuah halte terbakar, halte Sarinah ini. Nah, kejadian ini dikirimin sama orang-orang di internet dan mereka kumpulkan. Nah, terus mau itu story, TikTok, YouTube, pokoknya bahkan rekaman CCTV yang bisa diakses sama publik itu mereka kumpulin jadi satu. Dan semua sumber daya tersebut mereka analisis tiap demi detiknya. Mereka susun alur kejadiannya kayak gimana. Jadi mereka kayak bikin setiap ada tindakan-tindakan mencurigakan nih dari sekelompok orang yang dirasa kayak pelakunya, itu mereka akan kasih gambar atau video dari sudut pandang yang lain gitu, dari sumber daya yang udah didapat tadi gitu kan. Dan sampai akhirnya ketika videonya udah jadi nih, videonya udah disusun, alurnya juga udah ketahuan. Nah, di akhir itu kelihatan ada gambar-gambar si pelaku yang nggak sengaja kefoto gitu sama orang. Nah, dari situlah mereka bisa ngedapetin muka-muka tersangkanya kayak gimana. Gokil. Nah, tapi lu kan ya ceritain nih yang tentang kebaikan ya, OSINT untuk kebaikan. Kalau buat yang jahat gimana? Bisa nggak sih? Harusnya bisa kan? Boleh tuh. Yang kasus Evil OSINT gitu mungkin ya. Waduh, Evil OSINT ya. Oh, kayaknya gue ada tahu satu kasus nih. Nah, jadi kasus ini datang bukan dari Indonesia, tapi dari Jepang tahun 2019. Nah, jadi ceritanya ada seorang perempuan Jepang, penyanyi gitu. Ya, sebutannya idol lah kalau di sana. Nah, dia ceritanya lagi jalan pulang ke rumahnya di suatu tempat gitu di Jepang. Terus tiba-tiba dibekep dari belakang, terus dianiaya sama orang nggak dikenal gitu kan, cowok. Nah, pas pelakunya ditangkap, diinterogasi sama polisi, ternyata baru ketahuan kalau si pelaku ini adalah fans fanatik dari si idol tadi. Jadi kayak emang udah jadi target tuh, emang udah diincer tuh si idolnya. Nah, terus pas ditanya, kok bisa pelaku ini tahu tempat tinggalnya si idol? Dari mana taunya? Nah, terus dia bilang, dia taunya dari pantulan bayangan dari matanya si idol, dari foto-foto yang suka dia post di sosmed gitu. Jadi pelakunya bilang di matanya itu, kalau di zoom in, kelihatan ada bayangan pantulan sebuah stasiun kereta. Nah, terus sama si pelaku ini dicari itu kan, lewat Google Street View, stasiun yang mirip kayak di pantulannya, dan akhirnya ketemu, ada lah gitu di suatu tempat gitu yang dirahasiakan. Nah, bayangin, maksudnya dari seratusan stasiun kereta yang ada di Jepang, kan nggak sedikit ya, dicari satu persatu yang mirip dengan apa yang kelihatan di pantulan bola matanya si idol. Itu kan apa ya, gila banget, usahanya luar biasa. Benar. Meskipun dijadikan untuk kejahatan gitu. Gila ya, serem banget kalau ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, habis ngomong ini contoh-contoh kasus, nah pada penasaran nggak sih step-stepnya kira-kira gimana? Nah, kurang lebih ada 5 step nih teman-teman. Nah, jadi step pertama nih adalah tentu sumbernya nih. Kalau nggak tahu mau cari dari mana ya gimana nih dapetin informasinya ya kan? Nah, selanjutnya tahap kedua ada namanya tahap harvesting. Jadi habis ketemu sumber-sumbernya kita gali-gali nih informasinya. Kemudian habis digali kita proses datanya. Jadi data-data mentah udah kita ambil, mungkin nggak terlalu berguna semua kan? Nah, maka dari itu perlu namanya lakukan proses datanya. Habis diproses dapat nih data matangnya yang dapat kita analisis dan akan kita lakukan reporting dari kegiatan OSINT kita. Begitu guys. Menarik banget nih sharing-sharing dari Noel sama Erik gitu. Gue yang sebenarnya mau bawain materi itu jadi apa ya, semakin tercerahkan gitu. Gue jadi minder nih. Dan tahu banyak hal lagi dari teman-teman, sumpah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini nih yang kita tungguin nih. Seperti tadi udah dibilang sama Erik sama Noel, teori-teorinya, mungkin kalian tuh udah lumayan padat lah ya isi otak kalian. Nah, kita langsung masuk aja nih ke prakteknya.
Jadi bisa dilihat di layar teman-teman. Di sini kalau dilihat ada suatu ini ya, mungkin Tugu tapi kita nggak tahu di mana gitu. Jadi foto ini tuh ada kasusnya dulu guys. Mungkin beberapa hari yang lalu kayaknya teman kita itu lagi liburan. Nah waktu itu dia tuh kejambret. Masalahnya adalah ketika dia kejambret dia nggak tahu nih dia lagi di lokasi mana gitu. Jadi gimana laporin ke polisinya gitu kan? Nah makanya dia fotoin nih di foto sekitar dia, daerah sekitar dia untuk istilahnya nanti jadi barang bukti lah dia tuh kejambret di mana. Nah kira-kira nih teman-teman semua bisa nggak sih bantuin teman kita ini si turis ini buat cari tahu kira-kira lokasi dia dijambret itu di mana sih? Nah kalian kerjain sendiri dulu nih. Udah tahu atau belum? Kalau misalkan udah, boleh disimpan jawabannya. Dan kalau belum, kita juga bakal tampilin gimana cara nyelesain kasus ini. Oke? Sip. Kalau gitu saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian semua udah nemuin jawabannya di mana? Nah, di sini saya akan listing nih, istilahnya kayak pilihan ganda gitu deh, buat teman-teman biar bisa nebak nih kira-kira jawabannya A, B, C, atau D. Karena saya akan ngasih list tempatnya nih. Yang pertama, yang A itu ada di Jawa Barat, Bogor. Yang B itu ada di Jogja. Yang C itu ada di Surabaya. Dan yang D itu ada di Aceh. Nah, kira-kira dari tempat pilihan itu jawabannya udah tahu belum nih? Yang mana? Kalau belum, dilingkarin dulu di kertas. Kita bahas, simak lanjut ya. Istilahnya kita bareng-bareng aja. Seperti biasa, nah Google ini punya fitur untuk nge-upload gambar gitu ya. Nah metode ini kita approach-nya itu pakai yang namanya reverse image search. Apa itu? Nah reverse image search itu artinya nanti si web engine ini akan mencari gambar yang mirip dengan file yang kita upload, yaitu file gambar kita. Jadi kita langsung aja, kalau ke Google, kita tinggal klik tombol telusuri gambar di sini, tombol kamera, kita klik. Nah di sini ada dua pilihan, ada tempel URL gambar sama upload gambar. Jadi kalau misalnya URL gambar, kalau gambarnya dari URL bisa langsung copy link address-nya, kita copy paste ke sini. Tapi kalau misalnya upload, ya upload aja gambarnya tadi kan. Kita upload, ya kita upload dulu, kita cari dulu gambar tugunya tadi itu ada di mana. Nah setelah kita upload di sini, nah dia akan mengupload file Google-nya dan dia akan mencari nih. Bah, lihat tuh, langsung kelihatan tuh ya di sebelah kanan. Kelihatan nggak, Dik? No. Kelihatan ya. Di mana nih jadinya nih? Tugu Kujang Bogor, berarti Bogor. Tugu Kujang Bogor, Jawa Barat berarti ya? Jawa Barat. Berarti jawaban yang benar teman-teman itu A, Jawa Barat, Bogor. Nah, selamat datang di kasus kedua teman-teman. Nah, kalau tadi kita bermain-main di daerah Indonesia, sekarang kita di luar negeri nih, Rikno. Wah, menarik. Oke, tapi masih seputar kasus yang tadi sih. Karena lucunya adalah ini masih berhubungan sama si jambret tadi. Nah, untuk yang saat ini adalah si penjambret ini, dia mengirimkan sebuah foto. Fotonya ini kalau nggak salah kita sering lihat di mungkin jalan tol kali ya, Nu ya. Kayak papan jalan di papan jalan. Betul, papan jalanan gitu. Masalahnya kita nggak tahu gitu si jambret ini ada di daerah mana, udah gitu bahasanya bahasa Mandarin nih ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu nih arti dari bahasa Mandarin ini gimana, cara bacanya juga nggak tahu gitu. Nah, gimana kalau misalkan teman-teman aja nih yang ngebantuin kita untuk investigasi kira-kira di daerah mana sih si penjambret ini ada itu. Nah, kita seperti biasa, kita akan memberikan waktu 5 detik aja bagi teman-teman. Oke, kita hitung aja. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian sudah berhasil atau belum? Nah, kalau belum, tenang aja. Abis ini ketika saya sudah mengirimkan dan mengatakan list daerahnya, pilihannya, nanti saya akan langsung walk through aja gitu. Buat nge-solve cara kita menyelesaikan kasusnya nih bagaimana. Oke, jadi pilihannya ada 4 lagi. Seperti biasa teman-teman. A, B, C, D. A, Putong. B, Shenzhen. C, Shanghai. D, Beijing. Nah, oke teman-teman, udah ingat lah ya 4 pilihan itu. Ya bisa di rewind lah nanti beberapa detik kalau misalkan teman-teman lupa gitu ya. Memang nama kotanya agak rumit. Nah, oke, kita langsung aja ke walkthrough-nya. Jadi teman-teman, untuk cara nge-solve-nya, kita tinggal pakai web search engine Yandex. Nah, Yandex ini punya fitur namanya OCR atau Optical Character Recognition. Nah, dia ini bisa memproses dan membaca kata-kata gitu yang bahasanya asing itu ditranslate ke bahasa pilihan kita. Kayak anggapannya Google Translate lah istilahnya. Oke, kita langsung aja ke Yandex. Namanya Yandex Translate Image ya keywordnya, Yandex Translate Image.
Nah ini Yandex Language Image, kita pilih yang paling atas, https translate.yandex.com. Kita klik aja. Oke, sudah terlihat ya. Nah di sini kalau misal di atas ini ada pilihan bahasanya nih. Pilihan bahasa pertama yang di sebelah kiri itu adalah karakter yang ada di gambar kita. Pilihan yang kedua adalah karakter yang akan kita konversikan ke bahasa apa, gitu ya. Nah ini karena tadi anggapan kita bahasa Mandarin, bahasa Cina gitu ya. Nah kita akan konversikan dan ditranslate menjadi bahasa Inggris saja. Oke? Nah ini seperti biasa, ini drag file atau select file, kita klik aja. Nah ini klik gambar yang tadi saya sudah tampilkan dan wah langsung ketahuan nih dari bahasa Mandarin tadi langsung dikonversikan ke bahasa Inggris. Di sini ada Wai Paitu Bridge, ada Nanjing East Road, ada Fuzhou Road, dan ada juga Henan Middle Road. Ya kita langsung pilih aja salah satu gitu ya, Wai Paitu Bridge gitu ya. Wai Paitu Bridge. Nah ini dia. Wai Paitu Bridge. Jembatan Wai Paitu adalah jembatan taman bahasa Inggris. Jembatan Semua Baja Pertama, salah satu contoh yang bertahan dari jembatan Rangka Unta di Cina. Waduh, Rangka Unta. Wai Paitu Bridge. Wai Paitu Bridge ada di mana? Wai Paitu Bridge, Shanghai. Apakah benar ini ada di Shanghai? Oh, ini alamatnya udah ada nih. Alamat Tiongkok, Shanghai. Oke. Berarti jawabannya apa? Yang C ya, teman-teman ya. Shanghai. Jadi, teman-teman, selamat bagi yang udah berhasil, bagi yang belum berhasil, tenang aja karena video ini kita juga buat untuk pembelajarannya teman-teman. Nah, selanjutnya kasus ini adalah barang buktinya adalah sebuah tiket pesawat nih, seperti yang teman-teman dapat lihat di layarnya. Jadi ada sebuah tiket nih, British Airways gitu ya. Nah, ini nih ceritanya nih ya, tiket pesawatnya ini dibuang nih oleh si jambret. Nah, jadi setelah ketahuan nih, si jambret akhirnya kabur nih dari London menuju ke Paris untuk menutupi jejaknya. Waduh, namun ternyata dia meninggalkan nih koper yang berisi rampokannya di bandara. Dia kelupaan, teman-teman. Dan dia juga lupa nih nomor kursinya. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak sih bantu si jambret ini? Udah, kita jadi orang jahat sekarang ya, untuk menemukan nomor kursinya. Nah, di sini gue kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira sudah dapat belum? Nah, di sini gue mau kasih tahu dulu nih kira-kira pilihan gandanya apa gitu ya. Nah, jadi seperti sebelumnya ada A, B, C, D. Dengerin baik-baik ya teman-teman. A yaitu 42O, B 62F, C 69C, atau D 22B. Nah, bagi kalian yang mungkin beda, jangan berkecil hati. Nah, mari kita coba langsung aja nih. Kira-kira gimana sih cara cari nomor kursinya gitu. Nah, di sini sekarang sudah ada Google gini, ada Mbak Google. Nah, dari gambar sebelumnya, gambar tiket pesawat itu, nah kira-kira yang paling menonjol apa teman-teman? Nah, di situ kan bisa nemukan ternyata ada yang sejenis barcode gitu. Jadi ada kayak barcode panjang gitu nih, garis gitu. Nah, kalau gitu langsung kita coba aja lihat nih. Kira-kira ada nggak sih barcode reader gitu ya di internet? Nah, kita masukin nih barcode reader. Ada nggak sih? Wah, kita coba nih. Yang pertama nih, ada nih apa nih? Online barcode reader.inlightresearch.com. Kita buka aja. Wah, kelihatannya bisa nih ya guys, ini ada barcode. Nah, tapi kita nggak tahu nih jenis barcode-nya apa gitu ya. Nah, ini ya kita coba aja nih, kita tanya satu-satu semua nih guys. Widih. Habis itu kita bisa nih masukin fotonya nih. Kita masukin fotonya dan coba ini. Suruh programnya baca nih. Kira-kira ketemu nggak sih datanya gitu? Sekarang nih masih processing. Waduh, udah selesai nih. Waduh, ternyata yang di bawah sini rupanya guys. Tipenya adalah kode 128. Dan hasilnya adalah Sarah Luxton dari LHR ke CDG BA304. Waduh, dan seat number-nya adalah 22B. Berarti dari pilihan ganda yang tadi 22B, berarti jawaban yang benar apa teman-teman? Nah, jadi jawaban yang benar adalah D, 22B. Itu teman-teman. Mantap. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita hari ini tentang OSINT, Open Source Intelligence. Nah, gimana guys? Udah tahu kan kalau OSINT itu bisa dibuat untuk kebaikan, tapi di satu sisi bisa dibuat juga sama orang jahat untuk niat-niat yang kejahatan. Nah, makanya jangan lagi deh share-share data pribadi kalian ke sosial media, apalagi ikut challenge-challenge yang Ask Yours di IG itu. Nah, biar teman-teman nggak jadi target orang-orang yang punya niat buruk. Nah, terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Betul. Akhir kata, terima kasih semuanya atas teman-teman yang udah nontonin video ini. Nah, salam dari kami, UKM Cyber Security Community. Hack passionately, hack recklessly. Bye-bye. Bye-bye.